ayat 4 kan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah tafsir juz amma. Kita masih berada di tafsir surat Al-Fatihah sampai ayat yang keempat, yaitu firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Qauluhu ta'ala, firman Allah, Iyyaka na'budu, iyyaka maf'ulun bihi. Iyyaka ini maf'ul, objek itu yang dikenai. Maf'ul bihi muqaddamun, yang didahulukan. Mestinya objek itu atau maf'ul bihi itu di belakang. Misalnya Muhammad masak nasi, ya, nasinya itu disebut objek, itu di belakang biasanya. Makanya di sini disebut maf'ul bihi muqaddam, objek yang didahulukan. Berarti mestinya na'budu iyyaka, kami beribadah padamu. Padamu ini iyyaka, ini maf'ul bi muqaddamun, didahulukan. Wa amiluhu, dan amil daripada iyyaka adalah na'budu. Wa quddima ala amilihi, kenapa maf'ulnya mendahului amilnya? Kenapa iyyaka ini ditaruh di depan? Li'ifadatil hasar, dalam rangka untuk membatasi peribadatan. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah. La na'budu illa iyyaka, kami tidak beribadah kecuali kepadamu. Itu tafsirnya. Wa kana munfasilan, dan iyyaka ini munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Li ta'adzuril wusul hina idin, karena tidak bisa sambung. Karena tidak bisa sambung, kalau ini maf'ul harus di depan, nggak bisa nyambung dengan na'budu, maka disebut munfasil. Wa na'budu, adapun na'budu, adapun na'budu artinya kami beribadah, ai natadzallalu laka. Natadzallal artinya kami merendah atau kami tunduk, laka, kepadamu. Akmaludzulli, dengan ketundukan yang sempurna. Itu artinya na'budu. Ibadah itu artinya tunduk dengan ketundukan yang sempurna. Walihada tajidu, dari ini kita dapati al-mu'minin yada'una asrafa ma fi ajsamihim fi mauti'il aqdami. Dari itu kamu dapati orang mukminin, orang beriman, meletakkan anggota paling mulia di badannya. Apa itu? Kepala, ya. Kamu dapati mukminin meletakkan anggota badan yang paling mulia di
tempat yang sejajar dengan kaki. Itu kepala disejajarkan dengan kaki. Kenapa? Dzullan lillahi azza wajal. Dalam rangka tadi ketundukan yang sempurna, pada Allah. Sampai yang termulia dari dirinya disejajarkan dengan anggota badan paling rendah, yaitu kaki. Yasjudu ala turab, yaitu sujud ke tanah. Tamtaliu jabhatahu, dia penuhi dahinya, minat turab, dengan debu. Tanah dahi yang paling mulia dari anggota badan, modelnya direndahkan sampai ke tingkatan tanah, debu. Nah, kullu hadza, ini dilakukan dzullan lillah, dalam rangka merendahkan diri kepada Allah. Secara bahasa, ibadah itu, na'budu itu artinya itu, tunduk, merendah secara sempurna kepada Allah. Walau anna insanan qala, kalau manusia mengatakan, ana u'tika ad-dunya kullaha, aku akan beri kepadamu dunia semuanya. Wasjud li, kemudian tapi kamu harus sujud padaku. Seperti kalau kita sujud, artinya sujud kepadaku itu kamu harus benar-benar tunduk kepadaku, pasrah dengan pasrahan sempurna. Nah, kata beliau, ma wafaqa al mu'min abadan, orang mukmin tidak akan menyetujui untuk apa? Sujud pada manusia, walaupun sudah mau diberi harta sebesar dunia. Karena ini ibadah, masuk ibadah. Kan tidak boleh sampai itu masuk syirik kalau orang itu merendah sampai sujud kepada orang, walaupun itu orang tuanya, sujud pada orang tuanya, itu tidak boleh, syirik. Bahkan para ulama mengatakan seperti juga sungkem sampai rukuk kayak gitu, nggak boleh. Biasa-biasa saja, salaman ya salaman. Jangan sampai ada nilai ketadzallul ini, ketundukan. Kenapa? Karena tunduk itu ibadah, dan ibadah itu hak Allah azza wajalla. Li'anna hadza dzulla, karena merendah atau perendahan ini lillahi azza wajalla wahdahu, hanya haknya Allah. Artinya kamu diberi harta sebanyak dunia, suruh sujud kepada dirinya tidak boleh, orang mukmin tidak akan melakukan. Kenapa? Karena itu haknya Allah. Nah, wal ibadatu ibadah tatadammanu, ibadah itu mengandung fi'lu kulli ma amarallahu bihi, ibadah itu mengandung pelaksanaan semua yang Allah perintahkan. Ketika kita menjalankan perintah Allah sekecil apapun, itu disebut ibadah. Nah, wa tarku kulla ma nahallahu anhu, dan meninggalkan semua yang Allah larang, itu namanya ibadah. Jadi ibadah dua bentuknya, atau pelaksanaan ibadah itu dua, menjalani semua perintahnya, meninggalkan larangannya. Ketika kita tidak, cuma harus ikhlas ya. Kalau tidak ikhlas tidak disebut ibadah. Kenapa tidak mencuri dilarang? Kenapa tidak zina dilarang? Ketika tidak zinanya itu karena menjalankan larangan Allah, itu yang disebut dengan ibadah. Kenapa tidak zina? Malu misalnya, malu tetangga misalnya, atau malu orang. Ini belum masuk ke definisi ibadah, harus lillah. Nah, misalnya orang
mau mencuri, sudah pakai tangga, sudah naik ke tangganya, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kayaknya ada satpam itu lihat saya. Jadi dia mundur karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan dia terus. Beda kalau turunnya, kenapa nggak jadi? Saya sadar, taubat, takut pada Allah. Mana yang ibadah? Itu yang kedua. Nah itu merupakan ketakwaan, ibadah itu ketakwaan, dan takwa ini di hati. Tadi kalau secara zahir itu kan satu, turun dari tangga itu ya. Kenapa kok nggak jadi mencuri? Satu, ketahuan satpam. Kalau nggak ketahuan, ya saya akan terus mencuri. Yang lain mungkin, kenapa nggak jadi? Saya sadar, taubat, takut pada Allah. Ini yang kedua itu masuk ibadah, walaupun kan satu bentuk. Maka takwa itu memang kata Rasul di hati. Contoh lain misalnya ketika ada sahabat mengatakan kepada Nabi, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah SAW, orang-orang kaya telah jauh meninggalkan kami. Mereka orang-orang kaya sholat, kita sholat, orang kayanya sholat. Kita puasa, orang kaya puasa. Nah, tapi dia masih bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Kemudian oleh Rasul diajari zikir yang bisa menyamai mereka. Membaca doa, zikir-zikir. Setelah itu orang kayanya ikut. Ya, orang kayanya ikut. Lapor lagi pada Rasul. Ya Rasul, mereka juga mengamalkan apa yang kita amalkan. Maka Rasul mengatakan, dzalika fadlullah yu'ti may yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi itu bisa dikejar dengan niat. Misalnya orangnya tadi yang kaya tadi memang diamalkan dalam kebaikan. Punya harta buat umroh, buat sedekah, buat pokoknya amal soleh hartanya. Kemudian kita tata niat kita, kalau aku punya harta seperti dia, akan saya lakukan seperti dia lakukan. Maka dia dapat pahala, bisa mengimbangi orang kaya tadi. Bisa dikejar dengan apa? Niat. Dan ini bisa dibalik dalam maksudnya kejelekan. Ada temannya teler, dia nggak teler dia. Kenapa kamu di sini? Teman-temanmu teler itu, nggak punya uang aku. Nah kalau kamu punya uang, ya aku tak teler juga. Dia dapat dosa apa enggak? Dapat. Kenapa? Karena niatnya. Nah, li'anna, jadi ibadah itu kata beliau pengamalan atau pelaksanaan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Itu ibadah. Li'anna man lam yakun kadzalika, karena orang yang tidak seperti itu, falaisa bi'abidin, maka dia bukan abid. Abid artinya orang yang beribadah. Lau lam yaf'alil ma'mur, kalau seseorang tidak melaksanakan perintah, lam yakun abidan haqqon, dia tidak disebut orang yang beribadah, bukan orang yang beribadah. Walau lam yatrukil manha, dan kalau orang itu tidak meninggalkan yang dilarang, lam yakun abidan haqqon, maksudnya orangnya itu rajin ibadah tapi larangan masih rajin juga, itu juga tidak disebut abid ya. Ya rajin ibadah sesuai dalil, tapi dia juga rajin dalam perkara-perkara bid'ah, misalnya perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulnya, perkara maksiat misalnya. Itu tidak disebut dengan abid. Kalau gitu al-abdu huwa alladhi yuwafiqul ma'bud. Kalau gitu yang namanya abdu, seorang hamba, adalah yang mencocoki Allah
fi muradihi asyar'i, mencocoki apa yang dimaukan oleh Allah sebagaimana diterangkan kemauan Allah itu di dalam syar'i. Nah, fal ibadatu tastalzimu, maka ibadah itu mengharuskan an yakumal insanu bikulli ma umira bihi, menjalankan semua yang diperintah oleh Allah, wa ayyatruka kulla ma nuhiya anhu, meninggalkan semua yang dilarang. Itu baru orang disebut abid, orang yang beribadah. Tidak bisa cuma menjalankan perintah saja. Wala yumkin an yakuna qiyamuhu, tidak mungkin seseorang melaksanakan bighairi ma'unatillah. Tapi orang tidak akan mampu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan tanpa adanya pertolongan dari Allah. Kenapa dulu sampean jelek sekarang baik? Ya bima'unatillah, atas pertolongan dari Allah. Walihada qala ta'ala, dari itu Allah mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ai la nasta'inu illa iyyaka, maksudnya kami tidak memohon pertolongan kecuali kepadamu, alal ibadah, di dalam melaksanakan ibadah. Kita bisa sholat, bisa ta'lim, bisa baca Quran, dan amalan-amalan soleh lainnya terlaksananya itu karena adanya pertolongan dari Allah. Nah, wal isti'anatu, pertolongan artinya tolabul aun, mencari atau meminta pertolongan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yajma'u, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan bainal ibadah wal isti'anah. Di ayat 4 ini Allah kumpulkan ibadah dan isti'anah, ibadah dan pertolongan. Au atawakkul fi mawatini iddatin fi Qur'anil Karim, atau tawakal dalam banyak ayat itu Allah kumpulkan. Li'annahu la qiyama bil ibadah, karena seseorang itu tidak bisa melaksanakan ibadah alal wajhil akmal, dengan cara yang baik, illa bima'unatillah, maka bersyukur alhamdulillah, dan ketika salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mungkin dalam pelaksanaan sholat itu ada kurang-kurang, maka ditutup, ditambal dengan membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu tujuannya untuk mungkin penyempurnaan, atau kalau garap mebel itu namanya finishing, supaya celah-celahnya, kurang-kurangnya itu tertutupi. Nah, itu yang diajarkan dalam syariat. Nah, wa tafwidu ilaihi, dan terlaksananya ibadah itu karena adanya tafwid. Tafwid itu tadi pertolongan, ini tafwid ketundukan kita kepada Allah, penyerahan diri. Wat tawakkul alaihi, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan beliau tentang ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada penjelasan dari guru beliau, Imam As-Sa'di. As-Sa'di di ayat ini, ayat keempat.
Ini surat ini ya, bukan. Ini ya. Iyyaka na'budu, ini dari gurunya tadi. Kalau tadi Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang ini Imam As-Sa'di. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ai nahussuka wahdaka bil ibadah, kami khususkan engkau saja di dalam beribadah, wal isti'anah, dan di dalam memohon pertolongan. Li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr, tadi ya, dekat perkataan Imam Ibnu Utsaimin, karena mendahulukan ma'mul maf'ul. Ini ya, ma'mul itu maksudnya ini, iyyaka itu mestinya di belakang setelah na'budu. Asalnya itu na'budu iyyaka. Kenapa ini didahulukan? Li'ifadal hasr, untuk membatasi. Apanya yang dibatasi? Na'budunya itu dibatasi, ibadahnya itu dibatasi. Dibatasi ke siapa? Ke engkau saja ya Allah gitu. Tidak beribadah pada selainnya. Karena ini kalau dibalik, misalnya na'budu iyyaka wa na'budu wa nasta'inu iyyaka, misalnya dibalik seperti itu. Misalnya kita katakan na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Itu tidak mengandung kekhususan. Tidak mengandung kekhususan. Kami beribadah padamu ya Allah. Ya ke sana juga bisa gitu. Ke kuburan juga, minta ke kuburan, minta ke kayu. Kepadamu juga gitu. Kalau iyakanya setelah na'budu. Jadi paham ya, kalau kenapa ini didahulukan? Li'ifadatil hasr, dalam rangka membatasi. Membatasi apa? Ibadahnya itu. Demikian juga isti'anahnya itu dibatasi. Nanti akan dibahas kapan boleh minta tolong pada selain Allah, itu nanti di akidah. Wa huwa isbatul hukmi lil madhkur wa nafyi amma ada, yaitu penetapan hukum bagi yang disebut. Nah, wa nafyu amma adahu, yaitu penetapan yang dikatakan pembatasan tadi, ditetapkan ibadah itu, hukum ibadah itu hanya untuk Allah, dan bermakna penafian. Jadi ini didahulukan, ini tadi gunanya untuk membatasi. Yang pertama untuk membatasi peribadatan itu hanya untuk Allah. Yang kedua, ini penjelasannya, ditetapkan peribadatan itu hanya kepada Allah dan mengandung penafian, peniadaan ibadah pada selain Allah.
Faka'annahu yakul, seperti mengatakan na'buduka, kami beribadah kepadamu, wala na'budu ghairaka, kami tidak beribadah pada selainmu. Wa nasta'inu bika, kami mohon pertolongan kepadamu dan tidak mohon kepada selainmu. Wa qaddamal ibadah alal isti'anah. Berikutnya yang tidak ada di kitab lain, di sini ada penjelasan beliau kenapa ibadahnya didahulukan. Kok tidak misalnya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kok ibadahnya didahulukan daripada nasta'in. Ini diterangkan oleh beliau min babi taqdimil am alal khos, dalam rangka mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Yang umum itu yang na'budu, yang khusus itu nasta'in. Minta pertolongan ini masuk ibadah apa bukan? Ibadah. Sholat juga ibadah. Maka minta pertolongan itu masih khusus, ibadah yang khusus. Maka yang umum itu didahulukan. Yang kedua alasannya wa ihtimaman, dan dalam rangka untuk lebih mementingkan. Mementingkan apa? Ibadah. Mementingkan ibadah. Artinya ibadah itu lebih penting. Bitaqdimi haqqihi, dengan cara mendahulukan hak Allah Ta'ala ala haqqi abdihi, daripada hak hambanya. Kan minta pertolongan ini hak hamba, sementara ibadah itu hak Allah. Maka pikiran kita dan keyakinan kita harus kita ini mendahulukan apa? Hak Allah daripada hak hambanya, daripada hak dirinya. Itu jawabannya. Kenapa kok nak butuh dulu? Karena itu hak Allah. Nasta'in itu hak kita, maka hak Allah kita dahulukan. Dan itu juga menjadi syarat ya. Kita gak sholat jaluk tolong nang Allah, itu kan seakan-akan gak malu, gak isina. Hak Allah gak dijalani, minta haknya dirinya sendiri. Saya kok gak ditolong, Allah kok gak ditolong. Nah, kamu hak Allah aja gak dijalani, malah diremehkan. Nah, ini terus ke ya. Nah, wal ibadatu, ibadah ini dari Al-Imam As-Sadi ya. Tadi sudah ibadah dari Syekh Utsaimin. Sekarang ini dihafalkan, ini tugas Tohir masuk Senin Ahad depan harus hafal ini. Sampai sini tok loh. Sampai koma ini. Tentang makna ibadah. Asmuni juga nggak boleh alasan pusing. Apa makna ibadah ya? Apa makna ibadah? Nah, Pak Muji juga. Nah, insyaallah, barakallahu fiik. Makna apa? Ibadah. Kata beliau, ini beliau ngutip dari perkataan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibadah itu maknanya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali al-zahirati wal batinati. Ya, waduh gak ditulis ya gak apa, di HP ada, nanti bisa diulang-ulang situ. Tentang apa? Makna ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali al-zahirati wal batinati. Pak Toha juga. Nah, dan semuanya berarti ya. Biar semangat, kalau semangat insyaallah barokah ilmunya. Apa artinya? Ibadah itu nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Ya. Ibadah itu nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah.
minal a'mali wal aqwali, apakah berupa perbuatan, amalan maupun perkataan, yang zahir maupun yang batin. Habis kalau seperti ini. Pokoknya semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu ibadah. Bentuknya ini tadi, perkataan, perbuatan, yang zahir, yang batin. Bahkan kalau ada ibadah yang memang harus terpadu antara zahir dan batin, tidak bisa zahirnya saja tanpa batin, atau batin saja tanpa zahir, itu tidak boleh. Gak sholat, enggak, aku eling tok. Nah, ini kelompok kebatinan, golongan eling. Sholat itu ndek ati yang penting. Kamu sholat, rajin sholat, tapi tingkahmu, akhlakmu kayak gitu. Saya walaupun tidak sholat, nggak macam-macam. Baik apa buruk itu? Buruk juga. Walaupun ucapannya seperti manis, tapi beracun. Ya. Atau zahir saja tanpa batin, itu juga bisa kosong. Misalnya sholat badannya saja, hatinya keliling. Ada yang macul, ada yang kemana-mana, gak hadir. Sholatnya busung. Nah itu zahir apa tadi? Nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik amalan maupun perkataan, yang zahir maupun yang batin. Wal isti'anatu, adapun isti'anah ini tidak usah dihafalkan makna ibadah ini. Adapun makna isti'anah yang kita ucapkan dalam sholat, hiya al-i'timad 'ala Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala, fi jalbil manafi', untuk mendapatkan manfaat, wa daf'il madar, dan menghilangkan atau menolak bahaya, ma'as-siqati bihi, yang disertai kepercayaan kepada Allah, percaya pada Allah, pasrah kepada Allah, fi tahsili dzalika, untuk sampai ke sana. Itu baru disebut isti'anah, adanya penyandaran hati untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya kepada Allah saja, dan disertai percaya. Kalau nggak percaya, dia nggak mohon pertolongan kepada Allah, nggak yakin pada Allah, sehingga dia masih minta pertolongan kepada selain Allah, ke dukun-dukun, ke punden-punden, nah, kepada cari penolong-penolong selain Allah. Ada yang ke jimat-jimat, ya, ada yang pakai pisang, macam-macam, pakai minyak-minyak untuk menjadikan penolong. Maka kalau seseorang itu mau menggunakan benda-benda untuk dijadikan penolong, harus ada dalil. Ya, kalau nggak ada dalilnya, jangan sampai ada di hatinya keyakinan bahwa ini bisa menolong kita. Supaya kalau membangun rumah, supaya selamat di dalam membangun rumah, kita harus naruh pohon pisang sama buahnya, terus dikasih jagung, kasih pari, kasih bendera, itu taruh di atas yang kayu itu, di wuwungnya itu. Pernah lihat nggak Pak Toha? Nah, banyak. Itu kalau nggak dijalani bahaya katanya. Mudarat itu kan menolak bahaya namanya. Jadi dia meyakini ini tadi, jalbil manafi wa daf'il madar. Kenapa? Untuk apa itu Pak? Nah ini jalbil manafi, supaya aman sampai selesai, terhindar dari bahaya. Nah, mau mantu saja saya cari orang pintar, ya, kemudian sama orang pintarnya itu loh, sapunya dibalik, sapu lidi itu dibalik, kasih lombok,
yang merah. Itu kan sama, ini diyakini lombok yang ditancapkan di sapu yang dibalik itu apa? Untuk mendapatkan manfaat biar ndak hujan. Hujannya wedi lombok. Ini rendahan seperti itu. Itu merusak ini keyakinan, merusak isti'anah. Loh, katanya kamu iya karena butuh. Apa artinya iya karena stain? Apa artinya? Hanya kepadamu. Kok sik tola-tole nang sapu, tola-tole nang jimat, tola-tole nang pisang, jagung, padi. Nah, ada lagi saudaranya jatuh. Wah, ini suamiku ini atau bapakku ini lagi dikejar-kejar sang Bathara Kala ini. Katanya di alam ini ada Bathara Kala. Pernah tahu Pak Bathara Kala? Enggak pernah ketemu? Nah, iya, memang enggak ada. Tapi itu diyakini ada oleh orang-orang, sehingga segera istrinya beli gula merah, bikin jenang, kasih gula merah, jenang merah namanya, yang disebut dengan sengkolo atau sengkalan. Jadi jenang merah ini panci pertama merah, yang panci keduanya enggak merah, putih. Nanti piringnya kasih yang merah, tengah-tengahnya kasih putih. Dikirim ke tetangga-tangganya, ini apa? Sengkalan. Sengkalan ini untuk pengorbanan pada sang Bathara Kala, karena suami saya lagi dikejar-kejar sampai jatuh itu. Jadi dia menginginkan manfaat dan menolak bahaya dengan jenang merah. Nah, ini butuh dalil mana bahwa jenang merah itu bisa menolak bahaya dan memberi manfaat. Kembali lagi, kalau mau meyakini sesuatu dari selain Allah itu memang memberi manfaat, itu harus apa? Ada dalil. Karena ada suatu benda yang memang memberi manfaat besar, termasuk ibadah. Mencium Hajar Aswad misalnya, ya, itu kan ibadah itu dalam haji, mencium Hajar Aswad, padahal batu. Nah, tapi karena ada dalil, sampai Umar mengatakan, kalau bukan karena Rasul menciummu, bukan Allah merintahkan, apa kamu, ini batu, ya. Tapi karena ini ada dalil yang sahih, nah, dijalani. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anatu bihi huwal wasilatu lis sa'adatil abadiyah. Melaksanakan ibadah. Jadi ketika sholat kita itu, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat makna-maknanya itu. Bukan mulutnya baca iyyaka na'budu tapi pikirannya kemana-mana, nggak hadir, kosong, pikirannya kosong. Itu namanya sholatnya busung tadi, nggak ada nilainya. Karena nilai ibadah, pahala ibadah itu, pahala sholat itu tergantung tingkat kehadiran hatinya, tergantung tingkat sejauh mana dia kehadiran hati, akalnya itu, zikirnya itu. Nah, kalau sudah bahas tafsirnya seperti ini, insya Allah membantu. Membantu apa? Menghadirkan kehusuan, karena khusyuk, kehadiran hati itu merupakan ruh dari ibadah. Maka kalau nggak hadir hatinya, seperti orang yang nggak ada ruhnya, ya. Karena biasanya habis takbir Allahu Akbar sudah lari hatinya kemana-mana. Nggak tahu imamnya baca surat apa, nggak tahu surat sudah rakaat keberapa, tahu-tahu salam. Nah, wal qiyamu bi ibadatillah, melaksanakan ibadah kepada Allah, wal isti'anah, dan memohon pertolongan kepada Allah, itu pengantar, al-wasilah, pengantar atau penyampai lis sa'adatil abadiyah, menuju kebahagiaan yang abadi. Nah, maka kalau tidak ibadah kepada Allah, walaupun bahagia itu tidak abadi.
bahagianya misalnya oleh Allah dipenuhi keinginan-keinginan dunia, nafsunya semua dipenuhi oleh Allah, itu akan berakhir. Hartanya paling sedikit saja yang ngantar ke kuburan, ya. Setelah itu balik. Istrinya yang cantik balik. Atau suaminya yang ganteng, nah nggak mau nunggui di kuburan, balik. Tapi yang mengantarkan mendampingi, menjadikan dia bahagia, tenang, selamat, abadi walaupun dirinya sudah masuk ke alam akhirat, itu apa? Pelaksanaan ibadah hanya kepada Allah. Wan najatu min jami'is syurur, melaksanakan ibadah kepada Allah dan isti'anah kepada Allah itu mengantarkan kepada keselamatan dari semua kejelekan, kejelekan dunia maupun kejelekan akhirat. Di dunia oleh Allah akan dikaruniakan hayatan thayyibatan. Di surat apa itu Allah katakan, barang siapa laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan karuniakan kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat akan kami balas dengan pahala yang lebih besar lagi. Nah, jadi sangat kita ini butuh pelaksanaan ibadah, maka jangan malas, harus semangat. Fala sabila, maka tidak ada jalan ilan najati, menuju kebahagiaan, illa bil qiyami bihima, kecuali dengan melaksanakan keduanya. Keduanya itu apa? Ibadah dan isti'anah. Wa innama takunul ibadatu ibadatan, kapan suatu perbuatan itu dikatakan ibadah? Idza kanat ma'khuzatun an Rasulillah, kalau amalan itu diambil dari Rasulullah, pelaksanaannya itu ikhlas karena Allah dan ada hadisnya, ada dalil yang sahih dari Rasul. Ibadah itu tidak bisa dan tidak boleh hanya berdasarkan perasaan misalnya, atau berdasarkan katanya-katanya, atau berdasarkan srek dan tidak srek. Nah, artinya kalau sudah sahih hatinya harus srek, ya. Tapi aku gak srek ya, aku wis biasa gini. Nah, aku wis biasa gini, aku srek gini. Wah, gimana kok srek dalam perkara yang menyelisih dalil, itu srekmu itu merusak, ya. Jadi bukan perasaan ukurnya, ya lek nasi makanan itu ya dirasa ya apa enak, wah enak, jangan makanan pakai perasaan. Diambil dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Rasulullah bersabda, gimana itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, maka tertolak, tidak diterima. Masih semangat, masih banyak, walaupun pengikutnya sedunia misalnya. Tidak diukur dengan banyaknya, diukur dengan kecocokan dengan dalil. Atau di hadis lain Rasulullah mengatakan, man ahdasa itu barang siapa mengada-ngada amalan yang bukan dari kami, fahuwa, maka itu amalan tersebut ditolak oleh Allah. Nah, yang pertama diambil dari Rasul, yang kedua maksudan biha wajhallah. Maksudan biha wajhallah itu yang dituju dari amalan ini, yang diharapkan amalan ini wajah Allah. Sholat misalnya, kenapa sholat? Ingin wajah Allah. Maka ingin wajah Allah ini artinya ingin melihat wajah Allah. Apa bisa? Bisa. Nanti ketika orang-orang yang bertakwa, ahli ibadah masuk surga, dibolehkan melihat wajah Allah.
Dan ketika melihat wajah Allah, wajah orang itu berubah jadi tampan, yang laki-laki, yang perempuan makin cantik sekali. Pengaruh dari nur Allah Subhanahu wa taala. Lihat wajah Allah itu keinginan tertinggi. Di bawah, jadi kenikmatan tertinggi, kenikmatan itu bertingkat. Kenikmatan tertinggi di akhirat itu adalah melihat wajah Allah. Setelah melihat wajah Allah, banyak hadis-hadisnya kalau ingin dibaca di syarah-syarah hadis di akidah, pelajaran akidah. Banyak riwayat hadis-hadisnya. Ketika seseorang itu sudah melihat wajah Allah, seluruh kenikmatan surga yang tadi dinikmati itu hilang, terlupakan, dan tidak mau menoleh dari melihat wajah Allah. Karena tingginya, karena nikmatnya. Kalau ditanya, kenikmatan akhirat yang tertinggi itu apa? Melihat wajah Allah. Maka kalau sholat, harus tujuannya itu tujuan tertinggi. Keinginannya itu keinginan tertinggi. Itu apa? Wajah Allah, liwajhillah. Jadi Allah katakan ketika kamu membelanjai istrinya, menafkahi anak-anaknya, ma uridu minkum jazaan wala syukura, innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi kamu ini liwajhillah. Untuk apa? Wajah Allah, ingin wajah Allah. Ini tertinggi. Ini himmah tertinggi. Himmah itu keinginan atau cita-cita. Cita-cita tertinggi itu wajah Allah. Ketika melaksanakan ibadah dengan makna ibadah tadi yang disuruh hafalkan itu, apa saja ingin wajah Allah. Itu himmah aliyah namanya. Himmah aliyah itu cita-cita yang tinggi. Cita-cita tinggi yang tinggi itu ada 3. Yang tertingginya itu ini, ingin melihat wajah Allah. Ini kalau cita-citanya seperti ini sudah orangnya sangat rindu kepada Allah, kangen, cinta kepada Allah. Itu buah kajian daripada mengenal Allah lewat nama-nama Allah, al-asmaul husna, sifat-sifat Allah. Nah, yang kedua, himmah aliyah itu cinta yang tinggi itu ingin masuk surga. Boleh. Salat ingin masuk surga. Boleh. Kata Rasulullah SAW, orang yang masuk surga karena rahmat Allah, dia akan diberi kenikmatan oleh Allah mala ainun ra'at, ya. Kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala ainun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala apa? Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Wallahu alam. Bunyi hadisnya kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kenikmatan tertinggi di surga masih terkalahkan dengan melihat wajah Allah. Yang ketiga, himmah aliyah itu cita-cita tertinggi itu adalah ingin selamat dari neraka. Tidak ingin masuk neraka sama sekali. Itu masuk himmah aliyah. Boleh misalnya sholat, kamu sholat tujuannya apa? Liwajhillah. Lagi apa? Ingin masuk surga. Apalagi ingin selamat dari neraka. Masih macam-macam tadi boleh. Macam-macam niat. Ada 3 niatnya. Tapi kan itu aliyah, tinggi. Tapi kalau 3 ini tidak ada, nggak ingin masuk surga, tidak ingin selamat dari neraka, tidak ingin berjumpa dengan Allah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, berarti kamu ini memang orang yang diciptakan untuk neraka, ahlil jahim, lil jahim. Nah, fa bihadainil amraini, maka dengan 2 ini takunu ibadatan, maka dengan 2 ini maksudnya ibadah itu dikatakan ibadah kalau sesuai dalil, ada contoh dari Nabi, dan tujuannya ikhlas karena Allah. Kalau nggak ada dalilnya, nggak ada tujuannya, nggak ikhlas, itu tidak disebut ibadah. Nah,
Wa dzakara al-isti'anah badal ibadah, dan disebutkan isti'anah nasta'in setelah ibadah tadi, ma'aduhuliha fiha, padahal isti'anah ini termasuk ibadah. Lihtiyajil abdu atau lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihim ilal isti'anati billah. Kenapa? Karena semua ibadah hamba itu membutuhkan pertolongan dari Allah, bisa terlaksana dengan pertolongan dari Allah. Fa innahu in lam yu'inhullahu, karena kalau Allah tidak menolongnya, lam yahsullahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Seorang tidak akan bisa melaksanakan apa yang diinginkan, yaitu menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Kita selesai tafsir surat Al-Fatihah ayat keempat, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyisakan PR ya. Apa? Tentang makna ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.